ketemu tuh di satu hotel di Purwodadi. Selang 2 hari suaminya pulang kerja dan lihat bekas cupang, mereka pun berantem. Sampai saat ini mereka mau pisah padahal baru hubungan 3 bulan pernikahan. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan dengerin curhatan dari teman kita juga. Jadi buat teman-teman yang mau curhat ke Adela Wulandari, tenang, dijamin identitas kalian aman terkendali. Tapi ya minta tolong curhatnya yang bener gitu ya. Emang ini cerita beneran yang kalian rasakan. Dan kalian kalau curhat tuh harus sedetail mungkin guys. Kayak misal nih kasus 2 orang ya, kalian ceritain juga dari sudut pandangnya lawanmu, setaumu aja, tapi aku mintanya tuh detail, jadi enak gitu loh nanggepinnya. Kenapa banyak yang bilang kalau Mbak kok nanggepinnya gitu-gitu doang? Karena pertama kurangnya informasi, kayak kamu cuman cerita dari sudut pandangmu, kan aku juga butuh sudut pandang orang lain gitu loh, kayak kamu ceritain tentang mantanmu atau tentang pacarmu atau istrimu gitu ya, aku butuh pendapat istrimu juga dari sudut pandang istrimu, baru aku bisa nyari kesimpulan. Kalau nggak ada kan jadi aku ngawang-ngawang, oh jangan-jangan respon istrinya atau suaminya kayak gini gitu. Jadi it's okay, kita dengerin bareng-bareng juga. Kalau kalian punya opini nih ya, kalau denger cerita dari teman-teman kita, denger curhatannya, bisa langsung komen di bawah juga. Dan buat kamu yang mau curhat bisa langsung cek description box, ada email 23geng, kalian cerita di situ, mau bentuknya audio, mau bentuknya teks, terserah. Jangan lupa kirimin identitas kalian, foto sama foto KTP bareng kalian, kayak pinjol-pinjol gitu. Kita dengerin langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga enak didengar. Ini namanya curhat ya. Assalamualaikum. Halo Mbak Adel, kenalin nama tetangga kota Mbak Adel, Purwodadi, Grobogan, Jateng. Aku punya kisah cerita yang gak bisa dipendem nih Mbak. Nah, aku bingung mau cerita ke siapa. Aku tuh jalanin hubungan udah 3 tahun nih pacaran. Nah, tepat di tahun 2020 bulan Oktober, akhirnya kita pisah dan pilih untuk jalan dengan tujuan masing-masing. Sebut aja namanya R. Aku menjalani hubungan sama dia udah 3 tahun. Pastinya seorang perempuan minta penjelasan sebuah hubungan, siapapun itu. Apalagi dia di rumah hanya dengan ibunya, hidup berdua. Kakak-kakaknya semua udah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing. Singkat cerita, di bulan November 2021 waktu ada acara keluarga di rumah si R, keluarganya kumpul, mbak, mas-masnya, mbak-mbaknya, dan aku pun ada di situ. Di tengah-tengah pembicaraan aku ditanyain sama masnya gini, awakmu pacaran mbak adikku wis 3 tahun, masa gak enak kepastiane, sake. Tak jawabin gini mbak, nggih mas, tak usah ake. Insya Allah nanti akhir tahun. Ya nikah jujur kalau dereng siap. Kalau tesih gadah tanggungan, boten kepengen tanggungan ekologi, adik jenengan nggih mikirke. Kalau tak ngramungke tanggungan ekologi mas, syukur-syukur saged damel griya piyambak riyen nembe nikah. Terus ibu ER ikut ngomong gini mbak, sesot tak merono nek pade wis tak golek dinone. Aku di situ yang belum punya pikiran sampai gitu pun ngeiyain mbak. Nggih bu. 2 harinya kemudian aku ditelepon sama si R. Dia bilang gini, mas, bu waktu Oktober iki kudu mbok takokke, lamaran maksudnya. Tak jawabin nggih dek. Nah, berjalan seiringnya hari, di bulan Oktober minggu ketiga lah mbak, aku datang ke rumahnya. Dia nggak di rumah, nggak seperti biasanya nih. Dia sebelumnya nggak pernah keluar-keluar, dan misal keluar pun dia pasti pamitan sama aku atau ibu Aku datang ke rumahnya, ketemu sama ibunya, tanya, tiangnya medal tank pundi bu? Ibu sanjang, gak ngerti, gak pamitan mbak bu Oh nggih mpun bu, ucapku gitu kan mbak. Terus tak cari ke tempat dia biasa nongkrong. Terus aku ingat masih punya kontak WA nomor temen nih. Terus tak tanyain, tahu dia kemana nggak gitu mbak. Dia jawab di luar dugaan, mas, aku harap cerita yo, tapi ojo ngomong mbak Dene sing nyeritani aku. Nggih, jawabku. Dia tau mas, si R ada hubungan mbak D, teman sekelas SMP dia dulu. Dan dia juga tetangga beda RT sama aku mbak. Tak tanyain tahu dia keluar di mana, terus dikasih tahu tempatnya tak pergoi pakai mata kepalaku sendiri. Tak samperin tongkrongannya mbak, dia lagi berduaan sama si D, tetanggaku sendiri. Sontak emosi kan mbak, tak pukul si D sambil bilang ini, lanang wedok asu kabeh. Terus aku pulang ke rumah, nggak tahu mau kemana hubunganku mbak. Tak lepas yo sayang 3 tahun ngejalanin. Pas nggak seperti pacaran lagi, tiap bulan jatah bulanan rumah tak kasih. Soalnya dia kerja di promotor mbak, salah satu merek gitulah. Dimana kalau nggak jualan ya nggak dapat gaji soalnya. Waktu berlalu nih, akhir bulan Oktober aku datang ke toko emas buat beli cincin. Aku pergi sendiri. Malamnya tak telepon dia mbak. Aku bilang, 3 hari lagi aku datang ke rumahmu dek buat ngelamar kamu.
Di luar pemikiranku mbak, jawaban dia yang bikin sakit hati, terutama ibu Dia jawabnya gini, sepurane, waktu sing tak kei wis entek. Iku wis mlebu sasi November. Terus ibu bilang, sepurane ya Len, mungkin gue seduluran wae. Bu karo R ngei waktu gak mbok manfaatke sing apik. Aku di ruang tamu duduk sama ibuku. Aku dipeluk sama ibuku mbak. Ngerti gimana perasaan anaknya yang pengen buktikan tanggung jawab seorang laki-laki. Ibuku sontak usap punggungku sambil bilang, wes pateni teleponnya. Tak matiin mbak. Aku terbayang-bayang dengan apa kesalahanku. Ini cuma masalah waktu. Ibarat kata, 1000 kebaikan akan dilupakan dengan satu kesalahan. 2 hari ini lagi tak chat nih mbak. Tak kasih foto cincin yang wis tak beli. Dan balasannya dia, wes gak usah hubungi aku. Soalnya si Dew wes serap ngelamar aku. Coba, piye rasanya mbak? Tahu jawabannya gitu. Jujur, aku pun introspeksi dengan kesalahanku karena ngulur-ngulur waktu. Ya gimana ya mbak? Bingung mau bilangnya ke orang tua, ngomongnya gimana. Misal mau ngelamar kan. Takutnya jawaban orang tua di luar pikiran. Biasanya gini kan orang tua jawabannya, wes duwe opo arep ngopeni anake wong. Itu jawaban sing tak takutin sewaktu aku meminta restu orang tua aku buat hubunganku sama dia. Tentunya aku sendiri perlu waktu ya mbak buat nanyain itu ke orang tua aku. Dan waktu itu pun mepet dengan akhir bulan Oktober itu. Ya aku beranikan diri malam-malam aku sebelum berangkat kerja sama ibu tuh pas duduk di teras depan rumah tuh. Namanya anak cowok mbak deketnya sama ibu. Soalnya aku dididik sama bapak aku keras. Jadi gak terlalu dekat sama bapak. Jadi aku cuma berani bilang ke ibu kayak gini mbak. Bu, sesok aku nek wangsul tak jak teng gene R ya ngelamar DE. Aku nyuwun restumu bu. Ibuku jawab, tanya mbak bapak. Terus aku pamit berangkat kerja. Terus besoknya tadi mbak, balik ke cerita tas tadi pas aku beli cincin tadi. Aku sampai rumah, balik kerja, habis mandi, aku diajak ngobrol sama bapakku. Ya awakmu pengen nikah mbak DE, gak usah gede-gede. Saya nikah di KUAC karena masih corona katanya. Tak jawab, nggih pak. Itu ucapan kebahagiaan tersendiri loh mbak, dapat restu. Terus bapakku bilang, mengko tolong dinonan kas kirono. Nggih pak, jawabku. Terus tadi mbak malamnya tak telepon jawabannya gitu tadi. Maaf kalau aku cerita belepotan mbak. Bukan sampai di sini mbak ceritaku. Tak lanjut ya. Di bulan November, si R sama D, mereka berdua tunangan akhirnya. Terus 2022 bulan Juli mereka nikah. Aku seneng sih mbak, dia bisa nemuin yang bahagiain dia. Setelah itu 1 tahun kita gak komunikasi. Dan jujur mbak, aku masih terbayang-bayang kesalahan apa yang aku lakuin sampai dia bisa pilih si D ini. Cuma masalah waktu. Itu pendapatku sendiri mbak. Oh iya, aku kerja nyetir truk mbak. Trukku sendiri. Nah, itu tanggunganku yang tak bilang ke Mas si R tadi. Aku beli truk dulu ya. Modal pinjam di bank 200 lebih, tak ambil 4 tahun. Waktu awal pacaran sama dia mbak. Padahal kalau dipikir kurang 1 tahun lunas. Balik lagi ke cerita tadi nih mbak. 1 tahun gak komunikasi sama dia. Tepat di bulan Agustus 2022, dia ngechat aku pakai nomor baru. Dia bilang gini, apa kabar? Tak jawab balik, gimana? Ada apa? Dia jawab, gak apa-apa, save ya nomorku ganti. Hari berlalu, terus 1 hari aku beraniin diri buat ketemu. Dan dia pun mau mbak. Ketemu tuh di satu hotel di Purwodadi. Selang 2 hari, suaminya pulang kerja dan lihat bekas cupang, mereka pun berantem. Sampai saat ini, mereka mau pisah, padahal baru hubungan 3 bulan pernikahan. Aku bingung mbak, harus gimana? Si R itu bergantung sama aku. Sedangkan aku sungkan, misal aku menjalani hubungan lagi sama si R, apa ucapan orang tua aku nanti? Sebenarnya masih panjang ceritanya mbak, cuma tak ringkes saja. Sebelumnya memang kasih ya mbak. Semoga Mbak Adel sama Mas Marcel langgeng sampai di akhirat. Dan sehat-sehat semua buat tim Mbak Adel Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kok bisa ngajak ketemuannya di hotel? Saya tahu. Kenapa harus di hotel? Kenapa harus di hotel? Terus sama cipokan iki ngapain? Ki wedokane yo gatel. Apa kabar? Bajingan. Apa kabar? Mama nanyain kamu. Oh, curhat. Mau curhat. Ternyata 1 bulan review, ternyata nggak seenak yang dibayangkan. Ternyata nggak seenak kamu. Pikiranku kan jadi kemana-mana ya kalau ketemuannya di hotel. Kenapa harus di hotel? Kok dadak mbok cipok ngapa? Bisa aja itu nggak cuma cipokan kan? Sampai meninggalkan bekas ngono. Sik Mas, ki aku meh prihatin tapi aku kudu piye ya? Sebentar, sabar. Aku meh prihatin, gue ditinggal nikah. Padahal udah nyiapin cincin, pacaran udah lama, tiba-tiba dia sama yang lain. Bener kan? Ceritanya awalnya gitu kan?
lumayan simpatik nih aku. Wah, nelongso juga ya ono lanangan, ternyata banyak nih orang yang curhat ke aku cowok dilarani wedokan iki jebole akeh. Tapi kok ending-endingnya membangunkan. Ora iki kudune sing salah sapa? Yo loro-loro nih. Yo kabeh wong telu salah. Buat kalian deh yang nanti berumah tangga, kalau kalian lagi marahan, apa servisnya enak, atau ada masalah apa deh di dalam rumah tangga, jangan pernah curhat ke lawan jenis, apalagi mantan. Curhat ke moro tuwamu ra entuk, curhat ning wong tuwamu ra entuk. Kalau menurutku ya, curhat ke bestimu aja nggak boleh. Ya udah, cukup kalian berdua aja yang tahu. Kecuali kalian KDRT langsung lapor polisi, atau bojomu ngapain gitu, hal-hal yang krusial boleh kalian lapor ke pihak berwajib atau pihak-pihak tertentu. Tapi kalau masalah rumah tangga itu wajar adanya. Mbak salah, ngapain dadak takut apa kabar, save ya nomor matamu. Ya cowoknya yang baru mbok tinggal nikah 3 bulan ini pasti akan, mungkin perasaannya masih ada, mungkin ono wedokan liya tapi kan hanya untuk pelampiasan, tetap akan nanggepin gitu loh. Tetap akan apa gimana. Ya udah ketemuan di hotel, mbok jabani Mbak. Ya Allah, perlu dipertanyakan nek kowe wis duwe anak kan anake sapa. Ki titisane Bu PC gitu Astaga, aku nggak jadi simpatik loh Mas mbek awakmu. Jangan ditiru ya guys cerita-cerita kayak gini. Kalau kalian udah nikah, apalagi kalian kalau pacaran aja jangan cerita ke sembarang orang, apalagi udah nikah. Ini manusia lemah iman kok ngene. Lemah syahwat obatnya ono, lemah iman ora ono obate. Terus kudu nek wis kok ngene. Terus nanti dia cerai, terus kamu mau balikan lagi, terus akan ngomong ke orang tuamu, kok wong tuamu wis negatif thinking sik mbek wedokan iki, kowe kok berarti anakku entuk janda ngono. Karepmu Mas, urusanmu dhewe karepmu, ra urusan aku. Sak-sakmu. Apa bocor kowe identitasnya nek kok ngene iki? Enggak ya, enggak boleh. Kita harus memegang teguh iman, tidak boleh membocorkan identitas. Tapi cerita kayak gini, ya ini buat pengalaman kita kalau bahayanya lemah iman, ya. Buat cewek-cewek juga harus di notes ya. Aku tahu kadang suamimu yang mbok delok tiap bangun tidur meh turu asuraine gigi meneh gitu ya. Atau kamu jengkel dengan selalu naruh apa jenenge anduk di kursi, di kasur, atau nggak disiram, atau apapun itu deh yang kamu nggak suka dari suamimu. Tapi jangan pernah curhat ke mantan, ke bestie, ke temen lawan jenis, jangan pernah. Engkau kayak gini ki. Kalian kalau punya opini apa, kok emang ngonek-ngonek masih monggo di kolom komentar, terbuka bebas. Ya gitu aja konten kali ini. Terima kasih buat masih yang udah curhat. See you in next video. Bye.